Di sini terdapat kitab Injil dan kitab Zabur ya. Ilmunya Kanjeng Sunan Gunung Jati tertuang dalam sebuah kitab. Nama kitabnya Kitab Sahadat Sejati. Nah, di mana ada kitabnya? Nah, ada di depannya di sini nih. Ini bekas pijakan kaki Rasulullah. Ini adalah senjata pedang Zulfikar bekas peninggalan Rasulullah, dan ini adalah bekas potongan kiswah makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya ungkap riwayat, kali ini saya akan memasuki museum sejarah Islam yang dimana di dalamnya terdapat rambut Rasulullah dan pedang Rasulullah. Masya Allah. Mari kita masuk dulu ke ruangan sejarah Islam. Nah, Baraya, kita akan masuk ya ke salah satu ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bisa dilihat ya Baraya. Jadi ini apa Pak ini? Ya, ini kita berada di ruangan sejarah Islam. Kita sekarang berada di sebuah di sini di depan nih ada sebuah manuskrip. Ya. Nah, ini sebuah manuskrip. Ini sudah turun temurun. Nah, ini nasab silsilah dari kesepuhan kita dari Pak Kiai Fajar. Ini beliau, nama beliau Muhammad Fajar Laksana. Ini ada gelarnya Raden Adipati. Ini orang tuanya Raden Endang Sarbini. Ini kakeknya Raden Sumawinata. Ini sampai ke sini ke Pangeran Sagiri. Ini Pangeran Tirtayasa. Ini ke Syekh Maulana Hasanuddin. Nah, ini Sunan Gunung Jati gitu. Nah, beliau karena keturunan Sunan Gunung Jati, alhamdulillah sedikitnya punya warisan dari Kanjeng Sunan. Ya, warisan dari ulama, dari Kanjeng Sunan, ya bukan harta benda ya, tapi lebih pada ilmu. Ilmunya Kanjeng Sunan Gunung Jati tertuang dalam sebuah kitab. Nama kitabnya Kitab Sahadat Sejati. Nah, di mana ada kitabnya? Nah, ada di depannya di sini nih. Nah, ini ada sebuah kitab namanya Kitab Sahadat Sejati karya dari Sunan Gunung Jati. Dan di sini pun ada yang namanya Kitab Martabat 7 karya dari Sunan Kalijogo dan Kitab Suluk Linglung karya dari Sunan Kalijogo. Nah, alhamdulillah ketiga kitab ini masih dikaji di pesantren Dzikir Al-Fat hingga akhirnya melahirkan sebuah produk museum. Nah, kita terbitkan menjadi sebuah buku. Nah, kalau berminat, pingin tertarik dengan buku-buku dari karya-karya Kanjeng Sunan, bisa di Hermata Mata. Kita lihat aja nih. Masya Allah. Ini tiga kitab ini kita lihat. Nah, balik lagi, tiga kitab ini karya dari dua Kanjeng Sunan, Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijogo. Nah, ini Kitab Sahadat Sejati. Intinya kalau kita membuka ini, mempelajari ini, maka akan masuk ke dalam sebuah ilmu tentang dzikir. Jadi di sini ilmu tentang dzikir. Nah, ini mungkin yang memotivasi Pak Kiai mendirikan pesantren Dzikir Al-Fat. Nah, sebelum kita masuk ke amaliyah dzikir kan harus tahu dulu ilmunya. Nah, apa sih aja sih ilmunya? Nah, di sini ini bab pertama ngejelasin tentang apa itu sahadat sejati. Nah, kata Sunan Gunung Jati, mungkin kata Sunan Gunung Jati, sahadat sejati ini ada dua makna, makna secara dohir dan makna secara batin. Kalau makna secara dohir, nah di sini sudah dijelaskan, yaitu yang diucapkan sakabeh manusia. Tapi kalau makna secara batin, nah sakabeh awak-awak manusia kedah kaping ngawaruh roro nur. Nah, dalam diri kita harus diisi dua nur. Nur yang pertama disebut Nurullah, nur yang kedua disebut Nur Muhammad. Dua nur ini harus masuk ke dalam kolbu. Nah, kalau sudah masuk ke dalam kolbu, kata Sunan Gunung Jati, nah, langkap pingawaru ilmu sirullah dan ilmu sejatinya manusia. Maka akan terbuka ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang kemarifatan, ilmu tentang ketauhidan. Nah, kalau sudah terbuka, maka dialah disebut manusia sejati. Nah, ini bab pertamanya. Jadi bab pertamanya pengantar apa itu sahadat sejati. Masuk ke bab kedua. Nah, bab kedua, Sunan Gunung Jati menukil sebuah hadis
yang bunyinya man aropa nafsahu, barang siapa, kalau di ini ya, ini kitabnya naskahnya, barang siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Kalau tidak mengenal diri, tidak akan mengenal Tuhan. Lalu yang menjadi pertanyaan, ada apa dalam diri kita? Nah, Sunan Gunung Jati menjelaskan dalam diri kita itu ada 7 lapis. Lapis pertama disebut lapis jasad, yang kedua pikiran, yang ketiga nafsu, keempat rasa, kelima ruh, yang keenam dan ketujuhnya Nur Muhammad dan Nurullah. Nah, 1 jasad, 2 pikiran, 3 nafsu, 4 rasa, 5 ruh, sadayana kedah diarahkan, kedah tunduk patuh karena aturan Allah. Upami tos diarahkan kadinya gitunya karena aturan Allah, maka tos kempel yang namanya opat kalimah pancer. Nah, opat kalimah pancer itu yang tadi opat itu jasad, pikiran, nafsu, rasa, dan pancer. Pancer itu nur yang memancarkan 2 nur. Nah, kalau orang sudah memancarkan 2 nur, ya hidupnya tangannya menjadi tangan emas, karya, bermanfaat. Nah, ketika sudah bermanfaat untuk orang lain, kata Sunan Gunung Jati, tong sok aku-akuan. Nah, namun urang mana yang mau bisa gitu, sombong intinya mungkin ke situ. Jadi tong sok aku. Tapi kita hidup harus seperti kalimat la ilaha illallah, sadayanya nunggu Gusti Allah. Nah, tapi ujung akhirnya kita akan membahas tentang materi dikir, masuk ke dalam materi dikir gitu. Nah, itu sekilas tentang syahadat sajati. Nah, dulu ketika era Wali Songo, beres sang murid belajar kepada Sunan Gunung Jati, lalu oleh Sunan Gunung Jati disuruh meneruskan kepada Sunan Kalijogo. Di Sunan Kalijogo mengkaji tentang yang namanya martabat 7. Nah, apa itu martabat 7? Ini tentang tauhid. Lebih kepada sifat 20. Wujud, kidam, bako. Nah, di situ. Kalau di sini marifat terbagi 2, marifat sifat dan marifat zat. Nah, ini. Nah, marifat sifat dan marifat zat. Tapi ujungnya karena ini tauhid, karena saya bukan seorang ahli, takut salah. Tapi yang intinya di sini oh ternyata Wali Songo itu bukan dongeng. Oh ternyata Wali Songo itu bukan fiksi, mereka tokoh sejarah. Mana buktinya? Nah, ini ada peninggalan. Di sana kita punya replika telapak kaki Rasulullah. Masya Allah. Kita punya potongan dari kain kiswah Ka'bah dan dari makom Rasulullah. Di sini ada kitab Jabur, di sini ada kitab Injil dan beberapa replika tempat minumnya para nabi. Kalau ini replika dari pedang-pedang para nabi. Nah, ini yang hitam itu namanya Julfikar. Ternyata Julfikar itu ada beberapa jenis, ada Al-Said dan ada Al-Bahtra. Iya. Jadi di sebelah sini itu ada jejak kaki dampak. Ya, telapak kaki Rasulullah. Replika telapak kaki Oh, Rasulullah. replika telapak kaki Rasulullah. Ini ada si roh Rasul kan? Ya, Ini si roh Rasul kita. ini Quran surat Muhammad. Quran surat Muhammad, bentuknya seperti ini. Iya. Oke, Nah, ini bentuknya. Ini skenannya. itu apa? Ini Quran surat. Di sini terdapat kitab Injil dan kitab Jabur ya. Dan ada juga replika bekas pijakan kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Bisa dilihat barayano. Dan ini adalah bekas potongan kiswah makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dilihat baraya. Ini adalah senjata pedang Julfikar bekas peninggalan Rasulullah yang diwariskan kepada Sayyidina Ali. Masya Allah. Nah, karena ini ada hubungan di sana. Ini yang disebut
naskah atau manuskrip menceritakan perjalanan ruh manusia yang diawali dari alam ruh. Dari alam ruh masuk ke alam alam rahim, masuk ke alam dunia, masuk ke alam kubur, masuk ke alam mahsyar. Dari naskah ini ada yang disebut loh batu. Mana loh batu itu? Yaitu ini. Nah ini sama loh batu sama percis lah. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam mahsyar. Jadi intinya kita hidup itu melewati 5 alam dan kita sudah memasuki alam yang ketiga. Alam ruh sudah kita lewati, alam rahim sudah kita lewati, dan sekarang kita berada di alam dunia. Nah, akan melewati masuk ke alam kubur, masuk ke alam mahsyar. Nah, di situ kayak gitu. Iya. Lalu apa itu alam ruh? Nah ini rinciannya alam ruh ini. Nah ini bentuknya hati, my heart. Jadi alam ruh itu kolbu kita. Nah, isi kolbu itu kata Sunan Gunung Jati ada 3: Nur Muhammad, Nurullah, dan sejatinya diri kita. Nah ini sebenarnya kajian dari kitab Sadar Jati Martabat 7 gitu. Ini. Lalu kita lahir ditiupkan oleh Allah masuk ke alam rahim. Nah ini alam rahim 9 bulan masuk ke alam dunia, masuk ke alam kubur, masuk ke alam mahsyar dalam penentuan surga dan neraka. Bagaimana ruh kita supaya sampai ke surga? Maka Allah berikan caranya. Apa cara? Diturunkanlah Al-Quran. Nah masuk ke sini. Nah ini ada koleksi. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185, yang intinya 183 diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. 185 diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hudalinas wa binati minal hudan. Quran itu nur, cahaya, harus masuk ke dalam kolbu. Tapi kita tidak akan bisa masuk ke dalam kolbu kalau kita terikat dengan dunia. Dunia. Nah makanya simbol menghilangkan dunia saum. Nah Quran ini untuk alam semesta Allah berikan untuk kita, harus kita amalkan menjadi pedoman hidup. Tapi ada orang tidak mau menerima Quran. Salah satunya di sini ada Fir'aun, Arta Fir'aun. Oh ini ada Fir'aun. Lalu isi Quran itu apa? Isi Quran itu diantaranya yaitu rukun iman, rukun Islam, dan Islam. Nah ini prasasti rukun iman, rukun Islam, dan Ihsan. Ini gambaran Fir'aun ya. Dan alhamdulillah kita berada di Nusantara ya. Di Nusantara yang mayoritas beragama Islam. Lalu siapa sih yang berjasa menyebarkan agama Islam di Nusantara? Ya. Salah satunya yaitu sejarah, masuk ke sejarah Wali Songo. Nah, ini kita ada sejarah Wali Songo. Nah, Wali Songo pun masuk ke Tatar Sunda atau ke Nusantara itu menggunakan strategi metode dakwah yang bermanfaat di kita itu apa sih? Maka lahirlah dengan metode seni budaya. Seni dan budaya. Ya, Peninggalan dari kulit, wayang golek. Maka dari segi pakarang pun oleh Wali Songo dirubah menjadi golok pawayangan. Nah, sekarang kita ada golok pawayangan. Ini. Nah, hingga akhirnya yang tadinya banyak kerajaan Hindu Buddha di Nusantara, maka berdiri pula kerajaan Islam di Nusantara. Nah, salah satunya di Jawa terkenal dengan Mataram Islam. Mataram Islam. Di Sunda terkenal dengan Cirebon atau Kesultanan Banten. Nah, itu sekilas sejarah atau koleksi yang ada di sini.